Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle una alegría y cosa buena. Dale a tu Halo, saya Sandy Salsabila dengan NPM 2416071110 dalam rangka pemaparan artikel ilmiah untuk memenuhi tugas kebijakan luar negeri. Dalam pemaparan ini, saya mengambil isu pembelian Dassault Rafale sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi fragmentasi global. Ada satu pertanyaan penting bahwa apakah pembelian Dassault Rafale ini itu bagi Indonesia memperkuat kemandirian strategisnya atau justru malah menciptakan ketergantungan yang baru. Nah, pertanyaan ini relevan karena sistem internasional saat ini menghadapi fragmentasi. Artinya, dunia itu terbelah menjadi beberapa blok kekuatan besar yang saling bersaing. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara yang berkembang harus tetap menjaga kepentingan nasionalnya agar tidak terjebak dalam satu kubu kekuatan yang besar. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tekanan yang besar bagi negara-negara yang berkembang, karena secara tidak langsung mereka harus menentukan posisinya. Namun, dalam hal ini Indonesia memilih pendekatan yang berbeda, di mana Indonesia memilih fleksibilitas dalam kebijakan luar negerinya. Konteks kebijakan pertahanan itu bukan hanya soal keamanan, tetapi bisa menjadi instrumen diplomasi untuk mempertahankan ruang gerak di tengah tekanan global. Salah satu bentuk konkret dari strategi tersebut adalah pembelian pesawat tempur Rafale dari Prancis. Kebijakan ini merupakan sebuah upaya Indonesia untuk mendiversifikasi mitra pertahanannya. Nah, strategi ini disebut sebagai strategi hedging, di mana Indonesia itu berusaha menjaga hubungannya dengan berbagai kekuatan besar agar tetap tidak berpihak pada salah satu. Nah, dengan cara ini Indonesia mengharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada salah satu kekuatan dan tetap memiliki fleksibilitas dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Disinilah letak masalah utamanya. Apakah diversifikasi ini benar-benar berarti kemandirian? Karena dalam praktiknya persenjataan Rafale ini masih membutuhkan dukungan dari negara produsen, mulai dari teknologi, logistik, hingga pemeliharaannya. Jadi ketergantungan di sini itu masih belum sepenuhnya menghilang, melainkan hanya bergeser. Nah, kalau dari perspektif realisme, langkah ini itu sebenarnya tetap rasional karena meningkatkan kekuatan militer. Namun, kalau dilihat dari konsep strategi autonomi, itu hasilnya masih terbatas karena adanya keterikatan struktural yang sulit dihindari. Selain itu, mekanisme transfer teknologi ini bisa menjadi krusial kalau kerjasamanya itu hanya sebatas transaksi pembelian biasa, tanpa benar-benar memperkuat industri pertahanan nasional. Terakhir, di tingkat internasional, kerjasama dengan Prancis menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berusaha untuk keluar dari polarisasi ini. Namun, langkah ini masih belum cukup untuk mengubah posisi Indonesia di struktur kekuatan di internasional. Nah, pada akhirnya pembelian Rafale ini mencerminkan sebuah paradoks bahwa Indonesia ini ingin mandiri namun masih bergantung. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini bisa terjadi jika Indonesia itu benar-benar mengelola kerjasama ini dalam membangun kapasitas nasionalnya itu dalam jangka yang panjang.